Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Lestari dari perwakilan kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang budaya mutu atau quality culture organisasi pendidikan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang budaya mutu organisasi pendidikan. Sebelum kita membahas tentang budaya mutu dalam organisasi pendidikan, di sini kita akan mengetahui dulu apa artinya budaya mutu. Budaya mutu adalah sistem nilai dalam suatu organisasi yang menciptakan lingkungan kondusif untuk terus-menerus meningkatkan kualitas. Jadi, budaya mutu dalam organisasi pendidikan adalah sistem nilai yang menciptakan lingkungan kondusif untuk perbaikan berkelanjutan. Hal ini meliputi nilai-nilai seperti tradisi, prosedur, dan harapan yang mendukung peningkatan mutu pendidikan. Pimpinan berperan penting dalam membangun budaya ini karena perubahan budaya seringkali memerlukan dukungan dari semua level organisasi. Implementasi budaya mutu juga mencakup perencanaan, pengorganisasian, dan evaluasi yang sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik organisasi pendidikan budaya mutu. Yang pertama yaitu fokus pada pembelajaran. Jadi, seluruh aktivitas berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Hal ini mencakup pengembangan kurikulum yang relevan, metode pengajaran yang inovatif, dan evaluasi yang berkelanjutan. Yang kedua, orientasi pada siswa. Semua keputusan dan tindakan didasarkan pada kepentingan siswa. Ini meliputi pemahaman kebutuhan individu siswa, penyediaan dukungan yang memadai, dan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Yang ketiga, kolaborasi yang kuat. Terdapat kerjasama yang erat antara guru, staf, siswa, orang tua, dan komunitas. Semua pihak bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perubahan budaya mutu. Perubahan budaya mutu adalah proses transformasi yang dilakukan suatu organisasi untuk mengubah cara berpikir, berperilaku, dan bekerja agar lebih berorientasi pada kualitas. Perubahan budaya mutu dalam organisasi pendidikan adalah proses yang kompleks dan seringkali menantang. Hal ini melibatkan pengembangan nilai-nilai tradisi dan prosedur yang mendukung perbaikan berkelanjutan. Pimpinan memiliki peran kunci dalam memfasilitasi perubahan ini dengan menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung inovasi. Selain itu, perubahan budaya diperlukan untuk menyesuaikan diri dengan internal serta untuk memenuhi harapan stakeholder. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode perubahan mutu organisasi pendidikan. Terdapat 5 metode. Yang pertama, Six Sigma, yaitu metode ini menggunakan data dan analisis statistik untuk menghilangkan cacat dan variasi dalam proses bisnis. Yang kedua, metode Kaizen atau pendekatan Jepang yang menekankan pada perbaikan berkelanjutan secara kecil-kecilan. Yang ketiga, metode Lean Manufacturing, yaitu metode yang fokus pada penghapusan pemborosan dalam semua aspek produksi. Yang keempat, Total Quality Management atau TQM, pendekatan komprehensif yang melibatkan seluruh anggota organisasi dalam upaya mencapai kualitas yang tinggi. Yang kelima, metode Balanced Scorecard, yaitu alat pengukuran kinerja yang menghubungkan strategi organisasi dengan tindakan operasional. Selanjutnya, membentuk budaya mutu. Yang pertama, kepemimpinan yang kuat, yaitu pimpinan harus menjadi contoh dalam menerapkan nilai-nilai mutu. Sampaikan visi dan misi organisasi terkait dengan mutu secara jelas dan berulang kali. Berikan dukungan penuh terhadap inisiatif peningkatan mutu. Sedangkan yang kedua, libatkan seluruh anggota organisasi. Ciptakan lingkungan kerja yang terbuka, di mana setiap orang merasa bebas untuk memberikan masukan. Libatkan karyawan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan mutu. Berikan wewenang kepada karyawan untuk mengambil tindakan perbaikan. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan. Adakan pelatihan tentang alat dan teknik peningkatan mutu. Dukung pengembangan kompetensi karyawan yang relevan dengan tugas mereka. Yang keempat, sistem pengukuran yang efektif. Identifikasi metrik yang relevan untuk mengukur kinerja dan kemajuan dalam mencapai tujuan mutu.
Lakukan pemantauan secara teratur dan berikan umpan balik. Yang kelima, pengakuan dan apresiasi. Akui dan apresiasi setiap kontribusi individu dan tim dalam mencapai tujuan mutu. Rayakan keberhasilan kecil maupun besar untuk menjaga motivasi dan memberikan semangat. Yang keenam, perbaikan berkelanjutan. Lakukan analisis secara berkala untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan lagi. Ambil tindakan perbaikan berdasarkan data yang diperoleh, evaluasi hasil dari tindakan perbaikan, dan lakukan penyesuaian jika diperlukan. Selanjutnya tentang langkah-langkah konversi budaya mutu. Langkah-langkahnya di sini ada 4. Yang pertama, buat budaya mutu menyenangkan. Buat proses peningkatan mutu menjadi menyenangkan dan tidak membosankan. Yang kedua, jadikan budaya mutu sebagai bagian dari nilai organisasi. Integrasikan nilai-nilai mutu ke dalam visi misi dan nilai-nilai organisasi. Yang ketiga, libatkan semua stakeholder. Stakeholder sini yaitu pelanggan, pemasok, dan masyarakat. Dapatkan masukan dan kolaborasi dari semua pihak yang berkepentingan. Yang keempat, komunikasi yang efektif. Pastikan ada saluran komunikasi yang jelas antara pimpinan dan karyawan. Berikan informasi yang akurat dan transparan kepada seluruh anggota organisasi. Baiklah, selanjutnya tentang mekanisme penilaian budaya mutu. Jadi, kelompok kami menyimpulkan terdapat 6 mekanisme penilaian dalam budaya mutu, yaitu yang pertama, nilai-nilai organisasi. Nilai-nilai dasar yang dianut oleh organisasi dan menjadi pedoman dalam setiap tindakan. Nilai-nilai ini biasanya terkait dengan kualitas pelanggan, perbaikan terus-menerus, dan integritas. Terus yang kedua, perilaku individu. Cara individu dalam bekerja, berinteraksi, dan mengambil keputusan. Perilaku ini dipengaruhi oleh nilai-nilai organisasi dan norma yang berlaku. Yang ketiga, sistem dan prosedur. Yang dimaksud dengan sistem dan prosedur di sini terdapat aturan, prosedur, dan sistem yang mendukung pencapaian kualitas. Hal ini termasuk sistem manajemen kualitas, prosedur operasional standar atau SOP, dan sistem pelaporan. Yang keempat, struktur organisasi. Cara organisasi dibagi menjadi unit-unit kerja dan bagaimana hubungan antar unit tersebut. Struktur yang efektif mendukung koordinasi dan kolaborasi dalam upaya peningkatan kualitas. Selanjutnya yang kelima, kepemimpinan. Peran pemimpin dalam memberikan arahan, motivasi, dan dukungan terhadap upaya peningkatan kualitas. Yang keenam, komunikasi. Saluran komunikasi yang efektif antar pemimpin, karyawan, dan seluruh stakeholder untuk memastikan semua pihak memahami tujuan dan langkah-langkah yang akan diambil. Baiklah, saya akhiri. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Ini perwakilan dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.